Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Adi Hendriani, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Panyingkiran. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan tentang hambatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas pada bulan November tahun 2022 dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti yang kita ketahui, di era global saat ini, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sangatlah penting bagi setiap kalangan pelajar. Namun demikian, banyak sekali pelajar yang kemampuan bahasa Inggrisnya belum memadai. Hal ini dapat diketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang universal karena telah digunakan untuk berkomunikasi bagi sebagian besar negara di dunia sebagai bahasa utama. Selain itu, bahasa Inggris juga menjadi salah satu bahasa internasional yang penting untuk dikuasai atau dipelajari termasuk di negara Indonesia. Dapat diketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang seringkali digunakan seseorang untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Fenomena di Indonesia, bahasa Inggris hanya dipelajari di sekolah namun tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa Inggris di Indonesia secara umum diajarkan sebagai bahasa asing. Penamaan bahasa asing yang dimaksud memiliki makna sebagai alat komunikasi di negara tertentu di mana bahasa tersebut diajarkan. Dan di Indonesia tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua di sini memiliki arti sebagai bahasa utama, namun menjadi salah satu bahasa yang digunakan secara umum. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, bahasa Inggris hanya dipelajari sebagai teori dan ilmu saja, sehingga hal ini memicu kesulitan pelajar dalam mempelajari bahasa Inggris dan sangat berpengaruh terhadap prestasi kemampuan bahasa Inggris pelajar. Jadi, meskipun bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang paling wajib dipelajari untuk kebutuhan pendidikan saat ini, banyak pelajar dan penerus bangsa jarang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jika semakin banyak yang menggunakan bahasa Inggris, akan semakin banyak pula peluang dan manfaat yang bisa didapatkan dalam penggunaan bahasa Inggris yang baik. Di sekolah, ketika belajar dan memahami bahasa Inggris pun akan sesuai dengan materi dan kapasitas pelajar karena disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan. Pembelajaran di sekolah pun bisa dengan menerapkan aspek menulis, berbicara, mendengarkan, dan membaca. Aspek-aspek tersebutlah menjadi salah satu penunjang untuk menambah penguasaan kosakata sehingga dapat mempermudah pelajar dalam memahami bahasa Inggris secara efektif. Nah, adapun kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris pada bulan November ini adalah sulitnya pelafalan dalam melakukan dialog expressing of sympathy. Hal ini dikarenakan perbedaan artikulasi antara bacaan dan cara pengucapannya, juga kesulitan memahami grammar dan tata bahasa dalam konteks tenses dan kata-kata yang memiliki banyak arti. Kurangnya rasa percaya diri dalam berbahasa Inggris juga merupakan salah satu kesulitan yang mana ditambah dengan sulitnya menerjemahkan setiap kalimat yang ingin diucapkan menjadi faktor tambahan dalam berbahasa Inggris di muka umum. Kemudian kurangnya teman untuk berlatih berbahasa Inggris juga merupakan kesulitan akhir seseorang untuk mempraktikkan bahasa Inggris. Setelah kesulitan, ada beberapa cara yang mudah untuk mempraktikkan dialog bahasa Inggris, yaitu yang pertama menggunakan alat bantu visual. Contohnya menggunakan media gambar dan video sebagai pengantar utama untuk mempermudah belajar bahasa Inggris. Gambar dan video yang lucu yang dapat menarik minat pelajar untuk bisa meningkatkan dan membantu efektivitas belajar untuk mengetahui kosakata bahasa Inggris dengan mudah.
Terlebih dengan menggunakan metode gambar kartun yang lucu karena banyak disukai dan menambah minat siswa untuk melihat dan mengetahui hal tersebut. Namun bagi orang dewasa, gambar yang nyata lebih dibutuhkan agar lebih mudah dalam memahami setiap kosakata. Yang kedua adalah mendengarkan dan mempelajari lagu bahasa Inggris. Dengan mendengarkan lagu bahasa Inggris secara berulang dan konsisten, hal ini dapat juga memicu pembiasaan seseorang mendengarkan kosakata sehingga dapat menambah kosakata yang sebelumnya belum didapat dan dipelajari di sekolah. Pembiasaan ini dalam mendengarkan musik juga dapat mempermudah untuk banyak mengetahui makna bahasa Inggris karena musik adalah sesuatu hal yang mudah pendengar dalam memahami makna lagu. Kemudian yang ketiga, dengan menonton film atau video dalam bahasa Inggris. Nah, alat visual ini yaitu dengan bisa meningkatkan dengan menonton film dan video dalam bahasa Inggris. Kemudian film juga dapat menarik minat untuk menambah seseorang sekaligus mengetahui kosakata dalam bahasa Inggris secara luas. Semua faktor yang menyebabkan siswa tidak suka berbahasa Inggris harus dapat segera diatasi, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting yang akan selalu digunakan di zaman modern ini. Kita juga akan mendapatkan kesempatan kerja yang luas apabila kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, dari beberapa contoh yang mudah yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya berbahasa Inggris sangatlah penting untuk dipelajari terutama oleh siswa dan penerus bangsa. Kemajuan teknologi juga ditandai dengan berbagai aplikasi yang didukung dengan akses menggunakan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, seseorang perlu mempelajari bahasa Inggris secara mendasar supaya mempermudah mengakses segala hal pada internet dan mempraktikkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.